Baik, kita kembali di obrolan pagi, pemirsa. Ciptakan generasi berkarakter bersama dengan kita lebih dekat lagi dengan SMA Kristen Generasi Unggul. Pak Sony ini tadi sudah berbicara ini berkaitan dengan produk dari sekolah Kristen Generasi Unggul sendiri, dan juga tentunya juga kita tidak bisa menutup mata bahwa persaingan kembali lagi ini kita berbicara soal persaingan semakin ketat sekali sekarang ini. Kalau siapa cepat ya itu dia Dapat. lebih Dahulu. dulu Iya, lebih betul. dahulu. Nah ini tentu juga kalau kita berbicara soal karakter dari anak itu sendiri ya, peserta didik itu sendiri. Nah kita berbicara soal persaingan di luar. Nah ini produk dari sekolah generasi unggul sendiri seperti apa? Oke, baik, Pak David. Mau melihat dunia luar nih? Iya, dari perspektif dunia luar ya. Oke. Sejauh ini alumni dari SMA Kristen Generasi Unggul itu sudah terserap di beberapa perguruan tinggi. Memang ada yang negeri, ada yang swasta. Contohnya angkatan kami yang pertama itu atas nama Reza Rompas, itu tembus UPH ketika tes masuk itu peringkat 1 se-Indonesia hasil tesnya di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Kemudian angkatan kedua kami punya tembus di Kedokteran Undana dengan status beasiswa bidik misi. Kemudian ada juga yang tahun ini September ini akan berangkat ke Australia, anak kami Liberty Menurung untuk mengikuti kuliah di sana, beasiswa juga sambil kerja di Australia. Jadi kami sudah MOU dengan Australia, kemudian dengan Grasindo Education di Australia untuk kerjasama mengirim siswa NTT yang terbaik yang akan disekolahkan di Australia. Dan ini rutin tiap tahun akan kami kirim. Kemudian terkait dengan produk unggulan, ya bisa orang lain menilai. Kami sudah Universitas Bunda Mulia Jakarta sudah sering ke SMA Generasi Unggul dan sudah memberikan beasiswa paling kecil 20%. Dan tahun ini anak kami yang baru masih kelas 11, ketika dites kompetensinya, itu mendapat beasiswa 100% dari Universitas Bunda Mulia Jakarta. Jadi kalau misalnya dari segi produk, saya pikir bisa dipertanggungjawabkan, bisa bersaing. Dan satu hal yang perlu Pak David ketahui bahwa di Sekolah Kristen Generasi Unggul itu kami tidak pernah tes siswa masuk. Kami tidak pernah terima yang baik-baik saja. Jadi kami terima semua, ada yang entah dia sudah nilainya tinggi atau nilainya rendah, tapi kalau misalnya jenjang sebelumnya itu mengatakan dia lulus, maka tanggung jawab kami untuk harus kami terima dan kami harus arahkan. Nah itulah butuh proses yang maksimal di situ, butuh guru yang excellent juga di situ. Ya ini kembali lagi soal karakter ya. Iya. Banyak karakter dari siswa-siswi tersebut. Iya. Ini kalau kita berbicara soal banyak kepala, ini banyak saja persoalan ya. Yeah. Kalau kita berbicara soal peserta didiknya. Nah ini untuk mengatasi tentunya dari guru ya, para guru, dan tentunya juga ini kalau kita berbicara ini tentang SMA Kristen Generasi Unggul. Iya. Untuk memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu lembaga dengan banyaknya orang, kemudian banyaknya siswa, banyaknya mentor itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, strategi kami adalah ketika memulai tahun pelajaran yang baru, baik mentor, kami sebut gurunya mentor, baik mentor maupun menti, itu ada satu program yang namanya camp. Camp mentor unggul kami sudah selesaikan tanggal 2 sampai tanggal 5 kemarin untuk membangun suatu konsep yang sama dalam hal pembentukan karakter seperti apa. Jadi memang target kami, model kami cuma satu, modelnya Tuhan Yesus. Jadi itulah model karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Demikian juga untuk siswa, kami juga camp untuk memberikan gambaran bahwa jadi camp itu merupakan seperti miniatur. Jadi model mini dari kehidupan sesungguhnya di sekolah. Jadi kami akan setting sedikit rupa sehingga anak itu nanti ada pembelajarannya, mereka harus bikin renungan, harus ada devotion pagi, kemudian menghafal ayat. Karakter mereka sudah dibentuk. Iya, jadi di camp itu sudah menjadi seperti model mini dari kehidupan sesungguhnya di sekolah. Nah, dalam perjalanannya pasti ada. Bahkan ada orang tua juga yang tidak setuju, kok sepertinya generasi unggul ini berat sekali ya.
Jadi kita bilang di masa depan itu lebih sulit dibandingkan yang seperti ini. Jadi kita latih anak supaya mereka tangguh ketika ada tantangan, bukan menjadi mensal instan. Baik, dan tentunya dalam perjalanan, proses Iya. perjalanan dan juga menciptakan produk. Iya. Kita berbicara ini tentang peserta didik Iya. dari Sekolah Kristen Generasi Unggul sendiri. Dan ini respon dari orang tua seperti apa? Ya, kalau Setelah bergabung bersama dengan Sekolah Kristen Generasi Unggul. ya kalau misalnya respon orang tua ya ada plus minusnya. Tapi kalau misalnya kita persentase bagi respon positif lebih banyak dibandingkan respon negatif. Artinya juga kalau mau dibilang memudahkan juga nih orang tua di rumah dalam hal ini menghadapi anak-anak. Iya betul. Jadi ini sangat membantu orang tua sebenarnya. Nah, yang kami temui adalah bahwa justru respon orang tua yang negatif itu adalah orang tua yang memang tidak terlalu aktif. Ketika ada kegiatan sekolah EPC, kami banyak program namanya Excellent Parenting Community. Jadi kita orang tua kita kumpul sama-sama, kita belajar sama-sama bagaimana mendidik anak supaya anak ini bertumbuh secara karakter. Nah, biasanya komplainnya itu sudah di akhir. Kalau kita menyampaikan prosesnya anak bapak ibu seperti ini, seperti misalnya kita WA, mungkin dibaca saja tidak ada respon. Tapi begitu sudah di akhir, baru mulai muncul. Itu ya, tapi tidak semua. Tidak semua. Kami di Generasi Unggul, puji Tuhan, kalau misalnya persentase 90% lebih orang tua itu memiliki respon positif, sangat mendukung terhadap perkembangan anak. Bahkan orang tua juga merasa tertolong. Selain anaknya berubah, orang tua juga merasa diubahkan juga. Terutama untuk anak-anak yang masih kecil TK SD. Oke, Seperti itu. baik. Dan berikutnya Pak Sony, tentunya juga tantangan untuk depannya juga dari Sekolah Kristen Generasi Unggul sendiri, bagaimana juga untuk artinya ini selain kalau kita berbicara soal pendidikan berkarakter, Iya. itu semuanya pasti tujuannya satu ya, Iya. satu suara untuk anak-anak tentunya juga untuk di saat nanti dalam proses mereka juga artinya pribadi mereka juga karakter mereka dibentuk. Nah ini kita berbicara soal tahun ajaran yang baru. Iya. Ini tentu ada punya target-target juga dari Sekolah Kristen Generasi Unggul. Ya. Kalau target kami untuk tahun pelajaran yang baru ini, Pak, untuk SMA itu targetnya 50 saja, terbatas. Karena kami hanya menyiapkan 2 rombongan belajar untuk SMA, 50, 25, 25. Kenapa 25? Tadi saya bilang 20. Kenapa 25? Karena ruang kelas yang di atas itu dia sudah lebih besar dibandingkan ruang kelas yang bagian bawah. Dan kenapa SMA 25 kita berani dikasih 25? Karena kecenderungan anak SMA kami selama berjalan dari 2012 sampai 2019 ini kecenderungan anak SMA itu masih bisa dikontrol kalau misalnya dalam kelas. Iya. Beda dengan anak TK SD itu tidak bisa lebih dari 20. Memang maksimal harus 20. Bahkan TK itu hanya 18 saja satu rombel. Oleh karena itu tahun ini karena di atasnya ruangannya lebih besar, kami perbesar, maka satu rombel kami kasih 25. Maksimal 25. Iya. Jadi 50 untuk SMA. Baik, dan tentunya juga ini kalau kita berbicara soal di mana di akhir dari proses belajar mengajar ya di satu sekolah. Iya. Kalau kita berbicara soal SMA Kristen Generasi Unggul, nah ini setiap tahunnya ada ujian, Iya. Iya. ujian nasional. Nah ini tentunya juga menjadi persoalan semua sampai sekarang juga masih ada di saat nanti untuk ujian ini ada juga yang terhalang karena memang soal komputer lah, soal laptop lah, segala macam ya ini hal-hal teknis, tetapi juga berpengaruh juga dengan mental atau karakter dari anak-anak itu sendiri. Oke. Untuk kami di Generasi Unggul itu sudah 2 tahun. 2 tahun melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Dan kami punya server sendiri, bukan sewa. Kemudian kami punya komputer sendiri, ada 20 komputer. Dan itu cukup untuk melaksanakan UNBK. Dan kami sehingga tidak perlu dibebankan ke anak-anak untuk harus bawa komputernya lagi, tidak perlu. Jadi kami sudah punya sarana-sarananya sudah cukup. Apalagi kalau tahun depan kami tambah lagi jadi 40, itu mungkin karena sekarang ada sistem sharing dari pemerintah, ada kebijakan sistem sharing. Mungkin kalau misalnya ada SMA lain yang keterbatasan dari segi sarana prasarana, silakan komunikasi dengan SMA Generasi Unggul, kita bisa bantu untuk sama-sama melaksanakan UNBK. Oke, baik. Dan tentunya kalau kita berbicara soal tema kita pagi ini, ciptakan generasi berkarakter, dengan
SMA Kristen Generasi Unggul. Tentunya juga ini banyak hal yang sudah diinformasikan juga oleh Pak Sony selaku Kepala SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Dan juga mungkin juga Anda yang mau tahu lebih banyak, ya kita kepo-kepo sedikit ya. Iya, Ya, ini boleh. mau lebih tahu tentang SMA Kristen atau sekolah generasi Kristen Generasi Unggul, bisa langsung mungkin ya langsung bertanya juga atau seperti apa, silakan memberikan informasi Pak Sony. Ya, bisa langsung bertanya juga bisa. Nomor saya kalau misalnya pemirsa di rumah mau tulis dan langsung berkomunikasi. Atau langsung ke kantor juga, alamat kantor. Iya, mungkin, langsung ke alamat kantor sekolah. juga boleh. Alamat kantor karena di Belo lagi proses pembangunan. Jadi kami sekarang kantornya sudah mulai buka mulai hari ini dan tidak libur lagi sampai tahun ajaran dimulai. Jadi mulai hari ini jam 8 sampai jam 3 sore di Jalan Soeharto nomor 60 Neikoten depan Silvia di Supermed. Baik. Oke, nah ini informasi untuk Anda juga, silakan alamat yang sudah diberitahukan oleh Pak Sony. Anda mau bertanya, mumpung ini sekarang waktunya ya. Iya. Sekarang Dan perlu diketahui juga kami sudah proses penerimaan siswa baru, jadi kemungkinan sedikit lagi sudah penuh. Jadi kalau misalnya lebih cepat ya bagus lah. lebih cepat lebih baik. Iya. Oke. Seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sony sudah Iya. berbagi informasi untuk kita semua. Bagaimana juga untuk menciptakan generasi berkarakter, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami di obrolan pagi. Kita akan ngobrol lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Kita sudah bersama dengan Kepala SMA Kristen Generasi Unggul Kupang, Bapak Sony Laiju Malana. Untuk Anda pemirsa, kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya